Halo semuanya. Halo guys. Oke, general reading ya kan? General reading guys. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general, energi banyak orang. Bisa cocok, bisa enggak ya? Bisa berapa aja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat saja dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya. Hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke, langsung aja yuk guys. Kali ini temanya tentang pesan istimewa untukmu saat ini ya. Kita lihat prediksi tentang pesan spesial ya untuk kamu dalam waktu dekat ini. Oke. Ini mau disampaikan untukmu. Terima kasih. Tara. Wah. Wah, wah. Jadi ada pesan. Hati-hati ya dengan kegelapan. Gitu. Misalnya apa ya? Ya mungkin kamu harus pintar-pintar kendalikan diri. Pintar-pintar kendalikan diri untuk hal-hal negatif, untuk hal-hal yang toksik gitu ya. Jadi sebenarnya kita itu sudah dewasa, ya kan? Jadi bijaksanalah menseleksi orang-orang mana yang pantas ditanggapi, mana yang tidak, mana yang negatif, mana yang positif, mana yang pantas dipikirkan, mana yang enggak, mana yang pantas dibaperin, mana yang enggak gitu guys ya. Cuma aku ngerasa ini ada juga pesan dari seseorang sebenarnya ya. Ada seseorang yang ini tuh nggak tahan lagi sih, pengen sebenarnya mendekat ke arah kamu. Ada yang pengen sebenarnya ya menuju kamu gitu. Cuma dia tahu gitu bahwa dia belum sepenuhnya berubah, atau dia belum lebih baik, atau dia sadar diri aja. Dia tahu diri aja bahwa ya gimana ya, aku belum bisa lakukan yang terbaik, aku belum jadi versi terbaik gitu. Jadi kalau aku hampiri kamu, itu hanya menciptakan drama-drama gitu. Atau ya aku takut juga mengganggu kamu. Aku takut sakiti kamu lagi. Aku takut bikin kecewa lagi. Aku takut ya hidupmu jadi toksik lagi, jadi negatif lagi gitu. Ya ada sebenarnya orang mau sampaikan kayak gitu. Oke. Terus seseorang ini sebenarnya sangat butuh cintamu ya, sangat butuh kasih sayangmu. Kehidupan dia itu ya mungkin kehidupannya gelap. Mungkin dia kesepian juga di sana. Mungkin dia kurang perhatian, kurang kasih sayang. Nggak ada yang tulus mungkin ya. Karena sebenarnya dia bisa aja berada di keramaian, dia bisa dengan siapa saja. Tapi hatinya siapa yang tahu? Hatinya ngerasa sepi, ngerasa sendiri, ngerasa kayak ya mungkin nggak benar-benar bahagia, atau apa ya, kayak dia tuh butuh cinta, dia butuh kasih sayang, tapi itu dari kamu ya. Mungkin dia connect sama kamu, dia tuh nyambungnya sama kamu, dia ngerasa dimengerti, dia ngerasa dipahami sama kamu, atau ada koneksi, ada chemistry yang kayak ya itu alami gitu. Ya udah, emang aku bisa milih apa? Aku terkoneksi dengan siapa gitu. Emang aku bisa milih aku mencintai siapa? Nah, jadi kayak ya udah nggak bisa sih
nggak bisa membohongi perasaan sendiri. Ya, ada cinta, ada rasa kayak pengen kamu gitu, kayak menginginkan kamu sebenarnya gitu. Oke. Dan ada pula gitu ya, kayak teman atau saudara kamu, ada tentang keluarga juga atau teman, sebenarnya pengen perhatian dari kamu, cuma dia malu atau dia ada masalah gitu. Misalnya gini loh, kamu masih inget gak ya sama aku, Say? Aku tuh teman kamu, Say, ya. Aku tuh saudara kamu. Kamu carilah aku. Aku ada masalah gitu. Ya ada sih pengen dicariin, ya. Kayak teman atau keluarga. Kayak pengen dicari, pengen dihubungi, pengen ditanyain kabarnya, masalahnya gitu ya. Oke, energi itu bekerja, ya. Jadi kalau kita tahu energi itu bekerja, ya energi kita positif lah, supaya menarik hal-hal yang positif gitu guys, ya. Gimana ya caranya supaya energi aku positif? Ya banyak-banyak bersyukur gitu guys, ya. Emang sih, memang nggak segampang ngomong doang ya, tidak segampang bicara itu tentang bersyukur, berbahagia gitu. Cuma ya udah, mau gimana? Manusia kan cuma bisa berusaha, jadi usahakan yang bisa diusahakan. Contohnya kayak ya, supaya energi kita positif, ya banyak bersyukur aja lah. Nggak usah banding-bandingkan diri kita sama orang lain. Nggak usah bandingkan diri kita sama dia, sama mereka. Yang jelas kita itu ya, udah lebih baik daripada yang kemarin. Kamu sadar nggak sih, Say? Ya kan guys, kamu udah lebih spiritual loh. Kamu udah lebih positif loh. Kamu udah lebih bertumbuh jiwamu. Kamu udah lebih bijak sekarang. Udah lebih spiritual sekarang. Kamu udah lebih baik sekarang daripada kamu yang dulu. Jadi membanding-bandingkan itu ya diri sendiri dengan ya diri kita di masa lalu gitu ya. Paham gak sih? Jadi kayak ya bandingkan dirimu itu kayak bandingkan kamu yang saat ini dengan kamu yang di masa lalu. Ya aku rasa kamu sekarang udah lebih baik. Kamu sekarang sudah lebih positif gitu. Oke. Terus aku ngerasa ada ya beberapa kalian ya mungkin masih butuh waktu di dalam kesendirian. Contohnya gimana? Ya mau sendiri ya silakan sendiri. Pengen menyendiri. Pengen healing diri sendiri, tenangkan diri ini silakan. Ya nggak apa-apa. Connect lah kepada semesta ya. Itu kayak connect kepada Tuhan, kepada Yang Maha Kuasa, supaya kamu mendengar petunjuk-petunjuk ya. Kayak ada petunjuk penting, bisa masuk melalui intuisimu. Ya petunjuk dari Tuhan, petunjuk dari semesta bisa masuk melalui kata hatimu. Ya, itu bisa terjadi kalau kamu ya banyak menyendiri boleh. Banyak ibadah, banyak doa, ya gitu. Terus ada juga sebenarnya pesan dari seseorang, ya dia tidak baik-baik saja gitu. Ada ini ya seseorang yang memang benar-benar kesepian gitu, kayak ngerasa nggak sefrekuensi sama yang lain, kayak ngerasa kok gini ya, kok aku jadi pengen menyendiri. Aku jadi kayak ngerasa nggak ada yang sefrekuensi ya. Cuma lucunya, anehnya, aku mikirin kamu lagi dan lagi. Aku seperti kecarian kamu lagi dan lagi. Jangan-jangan kita yang sefrekuensi, kita yang satu koneksi, ya kan? Nah, hahaha.
Jadi muncullah rasa-rasa rindu, rasa kangen lah sama kamu. Kayak ya mengenang atau mengingat-ingat hal manis sama kamu. Gitu, Kak. Terus ada ya soal kesehatan. Kesehatan yang perlu dijaga. Ini ada di bagian kepala, tenggorokan, sama peyut ya. Dijaga gitu, Kak. Kesehatan ya, terutama bagian kepala, bagian tenggorokan sama perut ya. Mungkin ada beberapa hari lagi sih dalam waktu dekat. Ada masih muda, maksudnya masih rentan sakit kepala atau kenapa-napa bagian tenggorokan, hidung, mulut ya, perut. Nah seperti itu luas lah artinya ya. Kalau bagian perut mana gitu nanti bisa sakit, kalau bagian tenggorokan, bagian mulut, hidung, gigi mungkin ya, kepala itu ada di area situ ya. Kayak perlu dijaga gitu ya, supaya sehat kita semua ya. Oke. Nah gitu. Jadi sebenarnya seseorang masih terkoneksi kuat dengan kamu. Dia ini butuh kamu loh sebenarnya. Siapa ini ya? Butuh dirimu. Kayak ngerasa aja, aku butuh orang untuk ngobrol, untuk bicara-bicara, untuk cerita-cerita. Kayaknya pengennya sama kamu, gitu. Ada yang menginginkan kamu. Kayak dia tuh pengen ngobrol itu sebenarnya sama kamu, pengen bicara itu sebenarnya sama kamu. Ya dia ngerasa sih, ada yang perlu dibahas ya. Ada yang perlu dibicarakan gitu sama dirimu, ya. Oke, terus ini sebenarnya ada entah siapa ini ya. Mungkin ya bisa juga kayak keluargamu sendiri atau temen ya. Ya bisa juga dia. Jadi orang ini tuh ada ngerasa pengen nyampein gitu ya. Pengen sampaikan sebenarnya saya butuh kamu. Cuma kamu kayaknya udah sibuk sama duniamu. Ya, ada yang mau bilang gitu. Entah salah paham atau miskomunikasi ya. Contohnya gini loh guys. Kita harus mencintai diri kita. Kamu mencintai dirimu. Kamu fokus sama hidupmu. Kamu membangun hidupmu, ya kan? Nah, udah saatnya fokus sama diri sendiri. Gak mungkin mikirin orang aja, ya. Gak mungkin mikirin dia terus, mereka terus, ya. Ya kamu kayak self love ya, mencintai diri sendiri. Cuma ada yang mensalahartikan atau ada salah paham, misunderstanding, miskomunikasi. Jadi dia ngerasanya gimana ya? Ya sebenarnya saya butuh kamu, tapi saya nggak mau ganggu kamu. Kayaknya kamu sibuk sama duniamu, kamu fokus sama dirimu, kamu kayak sibuk sama diri sendiri gitu. Jadi kayak aku gimana gitu mau dekati kamu, aku gimana mau menghampirimu. Takut ganggu atau apa gitu ya, aku rasanya. Oke? Tapi ada juga memang pribadi yang sensitif, orang yang sensitif. Bisa aja orangnya kemarin-kemarin pakai logika, kemarin-kemarin orangnya kayak biasa aja gitu. Tapi sekarang dia bapernya, luar biasa, terbawa perasaan, sensitif lah. Jadi kayak, ya dia ngerasa aja sekarang seperti nggak pantas untuk kamu. Maksudnya, aku ngerasa aja aku nggak pantas buat kamu, aku nggak pantas dekat ke kamu, gitu. Sedih ya. Ada yang se-insecure itu mungkin, atau minder sama kamu, atau segan sama kamu ya. Nih, datanglah padaku. Capan nih, capat sih ya, ada kayak gitu pesannya. Datanglah kepadaku.
cari aku kek. Cari aku gitu. Nah, gitu loh guys. Iya nih, kayak ada yang terikat kuat banget perasaannya sama kamu. Apalagi kalau ketergantungan, kayak kecanduan, kayak ada rasa gimana ya? Ya memang aku salah, aku ada salah gitu. Atau begini keadaannya. Cuma kayak butuh perhatianmu, butuh cintamu ya. Beberapa butuh supportmu, butuh dukunganmu, ada yang butuh bantuanmu, butuh apa gitu dari kamu ya. Karena kamu yang tulus, kamu yang bisa diandalkan. Gitu. Oke. Kemudian apa ya? Aku ngerasa memang ada yang lagi berusaha menerima kenyataan, lagi berusaha berdamai sama keadaan, ya, gitu. Misalnya apa ya? Ya kita gini keadaannya, atau udah terlambat, udah rumit, udah sulit, atau ya aku nggak tahu lagi harus apa gitu. Ya menerima kenyataan kayak gitu kan susah ya. Berdamai sama keadaan kayak gitu sulit lah. Jadi dia ngerasa ya gimana, hanya bisa berharap. Berharap keajaiban lah, berharap takdir dari Tuhan, berharap ya kamu akhirnya sama aku. Ya atau apa gitu. Kayak berharap. Meskipun dia diam, meskipun dia pasif. Ya seperti itu. Ada nih yang kayak, ya memang aneh. Bahkan kamu ngerasa, orang kayak gitu, gimana? Apa iya? Masa diam? Masa kayak nggak jelas? Kalau cinta kan buktikan dong. Kalau sayang kan ya bertindak gitu. Tapi begitulah ya. Karakter orang beda-beda. Makanya segala sesuatu di alam semesta ini itu sifatnya relatif, ya. Perasaan manusia itu relatif, pikiran manusia relatif, persepsi manusia relatif, keadilan dari manusia itu pun relatif, ya. Karena kebenaran yang sesungguhnya, keadilan yang sesungguhnya itu dari yang kuasa. Ya, tentang kepastian itu kan dari Tuhan ya. Kebenaran, keadilan, ya itu dari Tuhan. Jadi kalau dari manusia, dari dunia ini banyakkan relatif sebenarnya. Makanya banyak keanehannya. Contohnya kayak cinta tapi kok gitu. Sayang kok seperti itu, ya. Ada orang seperti itu lah. Ya, cuma dia ngerasa capek juga sih ya. Kamu kira enak saya seperti ini, memendam perasaan sendiri, saya menginginkan kamu tapi saya gini-gini aja, atau saya berharap sama kamu tapi saya tidak lakukan apa-apa. Kamu kira enak punya mental kayak gini? Ya nggak enak sebenarnya, ngerasa pecundang aja gitu. Oke. Nah. Oke. Terus aku ngerasa, aku ngelihatnya ya, dalam waktu dekat ini sebenarnya banyak orang, apalagi orang di hidupmu, orang di sekitarmu, itu kayak hidupnya banyak toksik memang ya. Jadi nggak heran kalau ada orang yang bersikap toksik sama kamu gitu. Jadi seseorang bisa begini, bisa begitu, bisa toksik begitu ya karena begitulah kehidupannya ya. Tuh contohnya nih, entah beberapa hari lagi ya,
Atau berapa minggu lagi ada nih kayak teman kamu sendiri lah atau keluargamu sendiri. Kok rada-rada ya? Rada-rada gimana gitu. Nggak sesuai harapan, nggak sesuai ekspektasi. Ada yang toksik, ada yang negatif. Ya coba cek kehidupannya. Mungkin kehidupan dia tuh sama toksiknya seperti dia gitu. Kan ular gitu. Seperti ada yang membelenggu, seperti ada yang kayak ya memang gitu hidupnya. Ribet, belibet, ya kayak gini. Oke. Jadi ya udah. Kamu yang bertanggung jawab atas perasaanmu sendiri, ya. Kita sebagai manusia, kita yang bertanggung jawab sama perasaan kita sendiri. Jadi itu maksudnya, kalau kamu kecewa sama orang, ya karena kamu berharap sama dia. Jadi kalau suatu saat kamu kecewa, ya karena kamu punya ekspektasi sama dia. Dia bisa lebih baik, dia tidak toksik. Ya kalau nggak sesuai harapan, ya kecewalah. Jadi ngapain menaruh harapan gitu, ya? Terus gimana kalau orangnya menyakiti? Dia kan mengecewakan kita gitu, guys. Mereka kan menyakiti gitu. Ya udah, itu urusan dia. Itu dosanya dia, karmanya dia. Kan setiap manusia bertanggung jawab terhadap karma masing-masing, ya. Kayak gitu. Jadi kayak ya udah, kalau ada dalam waktu dekat masih ada aja yang menyakiti, masih ada aja yang mengecewakan. Ya udahlah. Kendalikan perasaanmu itu. Jaga hatimu, jangan sampai sakit hatimu, ya. Kendalikan perasaanmu sendiri, bertanggung jawab dengan perasaanmu itu. Ya, dia mereka biarkan dengan karmanya, ya. Kalau dosanya dia, ya karmanya dia. Urus diri masing-masing aja, ya. Gitu, guys. Oke. Nah. Aku ngerasa dalam waktu dekat memang seseorang masih punya banyak isu, atau masalah atau polemik atau konflik, ya. Cuma terlepas dari itu semua, setoksik apapun seseorang atau entah apa ya isunya, masalahnya, sebenarnya orang-orang itu ya senang sama kamu, ya. Ada yang senang sama kamu, ada yang kayak bahagia sebenarnya sama kamu. Cuma meresponnya itu loh dengan cara yang salah, dengan banyak drama, ya kan? Gitu. Sama kayak gini, seseorang suka sama kamu, dia mencintaimu loh, tapi kok banyak banget dramanya. Harusnya kan cinta itu simple, ya berjuang lah. Ya kali simple ya. Berjuang itu tidak simple, say, ya. Ya sih, gitu kan. Aku juga menyadarinya. Nah, apalagi isunya orang itu beda-beda ya. Energi orang beda-beda, karakter orang beda-beda, persepsi pola pikir pun beda-beda, ya. Ada mungkin yang rasanya misalnya seseorang itu mencintai tapi diam, ya. Kan ada orang bilang itu bukan cinta namanya, itu bukan cinta, cinta itu harus begini, harus begitu. Nah, itulah pola pikir seseorang. Tapi kalau apa ya, pola pikir atau perspektif yang mau lebih luas lagi, ya lebih luas lagi artinya, ya. Kan ada persepsi kayak cinta itu sebenarnya yang benar-benar cinta itu tanpa syarat, tidak menuntut apa-apa, tidak harus memiliki atau apa. Ada yang punya pola pikir kayak gitu, ya. Jadi pola pikir beda-beda sebenarnya. Ya tergantung orangnya juga, tergantung kehidupannya juga sih, ya.
Makanya aku ngerasa di sini ya kita harus ini ya, memperluas cara pandang kita. Apalagi tentang karakter orang beda-beda, pola pikir orang beda-beda. Ya udah, kita saling mengerti, saling memahami aja. Tapi kalau kamu rasa ya ada hal yang kayak aku nggak bisa nih diginiin, aku nggak bisa digituin, ya nggak apa-apa, senyamannya kamu. Karena ya kita itu beda-beda kan, energinya, kesanggupannya, kemampuannya kan pasti beda-beda. Jadi ya senyamannya diri kita masing-masing ya. Kalau kamu rasa aku nggak bisa diginiin sama orang ini, aku nggak bisa digituin sama orang ini, ya nggak apa-apa, it's okay ya. Yang penting kamu nyaman, yang penting kamu ngerasa secure, ngerasa aman, ngerasa kayak ya udah, bahagia itu kan punya cara tersendiri. Caramu bahagia ya caramu lah, masa kita bergantung sama cara orang, ya kan? Jadi setiap orang punya cara bahagia ya dengan cara yang masing-masing ya. Dan seseorang ini entah siapapun dia, entah siapapun mereka, sebenarnya entah siapapun ini ada yang punya keinginan kuat untuk ketemu sama kamu ya. Ada yang punya keinginan kuat entah suatu saat pengen ketemu dengan dirimu. Beberapa di antara mereka memang nggak move on ya, nggak bisa lupa sama kamu. Ada juga yang kayak jatuh bangun untuk move on dari kamu. Kayak udahlah, nggak bisa ini. Udah, kamu memang susah dilupakan gitu, kamu sulit dilupakan seseorang. Jadi ya udah, ada yang akhirnya pengen pertemuan, ada yang akhirnya pengen pembicaraan ya. Entah untuk apapun itu, semoga lah ujung-ujungnya kalian berbahagia, karena ini ujungnya bahagia ya. Oke. Sampai di sini dulu. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.